Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau hingga akhir hayat kelak. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kitab tafsir Juz Ammah, dan kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah menuntaskan surat An-Naba, yang kalau kita klasifikasikan di dalam surat An-Naba itu, yang pertama tentang kondisi orang-orang musyrik yang mereka tidak menerima berita tentang akan adanya hari kebangkitan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan tanda-tanda kekuasaannya, bahwasanya membangkitkan manusia yang sudah mati, yang sudah hancur lebur, yang sudah menjadi tanah. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka tidak beriman dengan akan adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala siksaannya. Dan poin yang terakhir itu balasan bagi orang-orang yang beriman, yang mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan, dan di antara bentuk keyakinan mereka dengan adanya hari berbangkit itu mereka melakukan amalan-amalan soleh. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan lanjutkan surat berikutnya,
Itu surat An-Nazi'at, yaitu malaikat yang mencabut. Dan di awal-awal surat ini berbicara tentang tugas-tugas dari malaikat. Dan sebelum kita jelaskan tafsir ini, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan surat An-Nazi'at dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tape seperti biasa dipersilakan kepada salah seorang jamaah untuk membacanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Para umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita fokus pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima berkaitan tentang malaikat-malaikat. Nah, di dalam surat ini, surat yang terdiri dari 46 ayat, dan surat An-Nazi'at ini surat yang ke-79. Kalau dari urutan juz amma, dia surat yang kedua. Kemudian surat An-Nazi'at ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk ke dalam ayat-ayat Makkiyah. Dan pembahasan yang terkandung di dalam surat An-Nazi'at ini masih seputar tentang hari akhir. Karena memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di Makkah fokusnya bagaimana mereka percaya dengan hari akhir, menguatkan keimanan mereka akan adanya hari berbangkit, akan adanya surga dan neraka. Dan fokus pembahasannya itu berkaitan dengan keimanan. Sehingga dengan kokohnya keimanan ini, maka mudah amalan-amalan soleh itu dilaksanakan. Tapi kalau keimanannya ada masalah, maka sulit amalan-amalan soleh itu dilaksanakan. Maka ada namanya at-targhib wa tarhib, yaitu motivasi dan ancaman. Ayat-ayat motivasi ini berkaitan tentang surga, balasan-balasan. Kemudian tarhib, ayat-ayat ancaman berupa neraka dan siksaan-siksaannya. Maka inilah intisari dari dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan basyira wa nadhira, memberikan kabar baik dan memberikan peringatan-peringatan.
Dan di awal-awal ini Nabi SAW membangun di Makkah itu memberikan targhib wa tarhib. Di samping membersihkan hati-hati mereka dari penghambaan kepada makhluk, kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian marumaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita akan menyinggung di ayat-ayat yang berkaitan dengan malaikat. Dan sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama, maka kita akan berbicara sedikit berkaitan dengan malaikat, karena ini bagian dari rukun iman. Beriman kepada malaikat ini merupakan bagian dari rukun iman yang 6. Bagaimana karakteristik sifat-sifat malaikat? Ada beberapa sifat fisik malaikat. Yang pertama berkaitan tentang sifat fisik malaikat. Bagaimana sifat fisik malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Di antaranya malaikat ini tercipta dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya bagi kalian, yaitu tanah. Maka di sini jemaah ini dimuliakan oleh Allah, makhluk Allah ada malaikat, ada jin, ada manusia dengan unsur yang beda. Malaikat itu dari cahaya, kemudian jin ini dari api, kemudian manusia dari tanah. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, inilah yang menjadikan iblis sombong. Apa katanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menunjukkan bahwasanya api itu lebih mulia unsurnya daripada tanah. Ini anggapan iblis, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat fisik selanjutnya, malaikat ini ruhani, ruh. Ibnu Hajar beliau mengatakan telah terjadi kesepakatan bahwasanya malaikat adalah makhluk dan mereka adalah ruh-ruh. Ya, malaikat ini adalah ruh-ruh. Artinya tidak sama seperti manusia, di mana manusia ini punya fisik, punya jasad. Ibnu Battah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat adalah samad, artinya tidak ada rongganya, dan mereka adalah ruhani. Jadi mereka ini ruh-ruh, di samping dari cahaya, kemudian ruh-ruh juga, bukan seperti manusia. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat selanjutnya, malaikat ini punya sayap. Ya, malaikat ini punya sayap. Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, disebutkannya ciri-ciri fisik malaikat ini, ya, ciri-ciri fisik malaikat ini agar kita tidak ikut-ikutan dengan apa yang ditayangkan. Ya, apa yang ditayangkan di televisi, ikut-ikutan. Iya, dia tampilkan bersayap, iya memang bersayap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang pertama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di antara karakter malaikat yang memiliki sayap itu, ternyata sayap-sayapnya Dia bentangkan untuk penuntut ilmu. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa innal malaikata la tada'u ajnihata li talibin ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayapnya ridho terhadap penuntut ilmu dengan apa yang dia cari. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu ketika parkir tadi nampak enggak? Ada bentangan sayap? Enggak ada ya? Nah, sama, saya juga enggak nampak. Tapi memang kata Nabi SAW, ini ditujukan kepada siapa? Penuntut ilmu. Kira-kira kita ini penuntut ilmu bukan? Hah? Penuntut ilmu, Bu? Yakin? Yakin. Karena yang kita cari sekarang apa? Ilmu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka karakter malaikat yang disebutkan oleh Nabi, dia bentangkan sayap-sayapnya. Untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena redha dengan apa yang dicari. Maka kalau kita ingin mencari keredhaan dari malaikat itu dengan apa? Menghadiri majelis ilmu, dan bentuk keredhaannya dia akan membentangkan sayapnya. Dan sayap yang paling banyak itu adalah sayapnya Jibril. Ada berapa, Bu? Ada 600. Yang kalau seandainya sayapnya itu dibentangkan saja, maka ufuk ini sudah tertutup. Dan inilah makhluk Allah yang bernama Jibril, malaikat yang memiliki tugas yang mulia. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Di samping punya sayap, ternyata malaikat ini punya tangan. Ya, malaikat ini punya tangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 93, "Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu." Jadi malaikat ini punya tangan yang memerintahkan kepada ruh ini untuk keluar. Dan nanti kita akan bahas. Di dalam surat Abasa ayat yang ke-15, Allah mengatakan, "Bi aidi safarah." Di tangan para penulis, yaitu malaikat. Oleh karenanya jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi memastikan bahwasanya kita di antara umat Nabi SAW itu tidak ada yang mampu melaksanakan apa yang Nabi perintahkan semuanya, dan kita nggak akan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW semuanya. Kalau ternyata mampu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat itu akan turun dan akan berjabat tangan dengan kita. Nah, dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini benar. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mampu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW, semua dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya mampu dilaksanakan, dan semuanya mampu ditinggalkan yang dilarang, maka akan disalami oleh malaikat. Tapi ternyata enggak ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mampu, karena Nabi sendiri yang memastikan. Ada yang mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jika kami melihatmu, maka lembutlah hati kami, dan kami menjadi ahli akhirat.
Namun jika kami meninggalkanmu, kami terpesona dengan dunia. Kami mencium wanita dan anak-anak. Artinya pada saat para sahabat ini berada di sisi Nabi SAW, kalaupun ada burung yang bertengger di atas kepala mereka, nggak bergerak. Kenapa? Karena mereka begitu khusyuknya mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi SAW. Ingat surga, ingat neraka. Tapi kalau sudah pulang, maka yang disampaikan oleh Nabi SAW lupa semua. Artinya sudah tidak ingat lagi berhadapan dengan pasangan, berhadapan dengan anak-anak. Ini sudah tidak ingat lagi. Sama seperti yang hari ini kita laksanakan, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kita akan ingat surga dan neraka. Kita akan ingat perintah dan larangan ketika kita berada di majelis. Tapi kalau kita sudah kembali ke rumah, yang ingat apa ketika sudah mulai di jalan sampai pulang ke rumah, air belum dimasak. Nasi sudah habis. Ntar lagi suami pulang. Hilang semua, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan memang itu di mana posisinya? Di majelis. Di majelis ilmu kita akan sadar tentang akhirat. Di majelis kita akan tahu bahwasanya amalan-amalan kita masih kurang. Tapi ketika kita sudah kembali, maka kita dengan dunia kita, bercanda dengan anak-anak, dengan pasangan, cerita ini cerita itu. Dan ternyata jamaah, ini tidak saja kita rasakan, tetapi para sahabat juga merasakannya. Bahkan Handhalah, kenal Handhalah, Bu? Enggak kenal. Siapa Handhalah? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang ketika perang Uhud dan ketika jasad-jasad akan dikumpulkan, maka mereka lihat ada Handhalah yang tengah dimandikan. Ya, siapa yang memandikannya? Malaikat. Dia lebih mencintai Nabi SAW daripada istrinya. Dia baru nikah, lalu belum mandi junub, kemudian perang dan mati syahid. Kata Handhalah kepada Abu Bakar, munafik ini Handhalah. Bagaimana bisa, kata Abu Bakar, kita ketika kita berada bersama dengan Nabi, yang Nabi ingatkan tentang akhirat, surga dan neraka, seolah-olah ada di hadapan kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah kita, semuanya hilang. Kita bercanda, tertawa dengan anak kita, dengan pasangan kita. Abu Bakar mengatakan, aku juga ngalami. Maka sampailah mereka kepada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW juga mengatakan dalam kondisi seperti itu, jika kalian dalam seluruh kondisi seperti kondisi kalian ketika bersamaku, maka para malaikat akan menjabat tangan kalian dengan telapak tangan mereka. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita di mana saja kondisi kita itu seperti yang dialami oleh para sahabat bersama dengan Nabi SAW, ingat akhirat. Jadi ketika lihat orang ingatnya neraka aja. Ya, ke kanan lihatnya surga, ke kiri lihatnya neraka. Jadi fokusnya hanya ibadah aja, dunia nggak penting lagi. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau ada penampakan seperti itu, yang dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka, artinya ini memang taufik dari Allah. Ini memang taufik dari Allah, bukan gambaran yang digambarkan oleh syaitan. Yang digambarkan selalu yang indah-indah. Dan memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang ada orang yang digambarkan penampakan seperti itu, akhirnya dia dapat hidayah. Ada 4 atau 5 orang. Ada 4 atau 5 orang pemuda-pemuda yang suka foya-foya, jalan-jalan, tamasya. Jadi mereka dalam satu mobil, dan dalam satu mobil itu mereka akan pergi ke Dammam, salah satu daerah di Saudi. Kemudian di sana ada seorang laki-laki yang Allah kasih dia taufik. Ketika mereka sudah berjalan, tujuan mereka hanya santai-santai, enggak ibadah, jalan-jalan. Maka ada marka jalan menuliskan ya Dammam
10 atau 20 kilometer lagi. Disebutkan di sana berapa jarak Dammam itu. Ketika kawan-kawannya mengatakan Dammam 30 kilometer lagi, maka dia yang di belakang mengatakan Jahannam 30. Dan syafaat di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, dari jantung mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat ini punya jantung. Lalu bagaimana jantungnya? Allahu a'lam. Karena ini perkara gaib. Jangan dibayangkan bahwasanya jantung malaikat itu sama seperti jantung manusia. Penamaan boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Sama seperti hewan punya kaki. Meja ini juga punya kaki. Sama namanya, hakikatnya sama? Tidak. Kaki hewan bagaimana, kaki meja bagaimana, kaki kita bagaimana, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Kemudian sifat fisik selanjutnya, malaikat punya telinga dan pundak. Ya, malaikat punya telinga dan pundak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikat yang memikul arash. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku telah diberi izin untuk menceritakan tentang sosok malaikat. Dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas memikul arash. Ada berapa jumlahnya, Bu? Ada 8. Yang memikul arash Allah ini ada 8. Dan arash ini merupakan makhluk Allah yang paling besar. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga dengan bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Jarak antara ujung telinga dengan bahunya. Berarti malaikat ini punya telinga dan memiliki pundak atau bahu. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya begitu besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dipikul oleh 8 malaikat. Kemudian ya, yang memikulnya ini, malaikat yang memikulnya ini ternyata jarak telinganya dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Malaikat punya mata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ka'anna ainaihi kaukabani duryan. Seakan-akan kedua matanya seperti 2 bintang yang bersinar. Jadi ini mata malaikat. Nah, kemudian fisik, ciri fisik selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat ini bisa menjelma. Ya, malaikat ini bisa menjelma. Dan penjelmaan malaikat itu hanya Nabi yang tahu. Hanya Nabi yang tahu. Apakah sekarang kita tahu ada malaikat yang menjelma? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Nabi SAW. Jadi beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya ya Jibril ketika menjelma ini seperti salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ya, salah seorang yang tampan sahabat yang ketika dia menjelma seperti Dihyah. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Datang di majelis Nabi SAW bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Yang di sana ada Umar bin Khattab menjelma menjadi seorang laki-laki. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan contoh yang lain, ya, malaikat ini menjelma menjadi seorang yang botak, kemudian berpenyakit kulit, sopak, kemudian buta. Untuk menguji 3 orang Bani Israel yang mereka telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi penjelmaan ini tentunya dengan dalil. Ya, dan kita hari ini tidak bisa mengatakan, oh yang tadi baru datang itu adalah malaikat. Dari mana kita tahu itu malaikat? Tidak ada pengkabaran dari kita. Tadi kayaknya di depan rumah kita ada sosok bapak-bapak cerah wajahnya, pakai pakaian putih.
Iya, pakai pakaian putih. Tapi sekilas kok kita masuk rumah udah hilang. Ya, rupanya apa? Ya, sudah naik Grab dia. Ya, sudah naik Grab. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Oh, itu malaikat. Ya, itu malaikat. Atau malaikat menjelma menjadi orang yang kusut, kumuh dan selanjutnya berpenyakitan. Oh, ini malaikat. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa menceritakan tentang malaikat kecuali Nabi SAW. Dan Nabi SAW sudah meninggal dunia, sehingga nggak ada yang bisa memberitahukan bahwasanya ini malaikat atau tidak. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian malaikat ini bukan laki-laki dan bukan perempuan. Oleh karenanya tidak boleh memberikan nama anak perempuan dengan nama malaikat. Ya, tidak boleh memberikan nama anak perempuan dengan nama malaikat. Maka yang seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, yang menjadikan malaikat-malaikat ini anak perempuan Allah. Ya, jadi ini yang fatal yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Lalu bagaimana kalau seandainya anak laki-laki diberikan nama malaikat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, makruh hukumnya. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Makruh memberikan nama anak dengan nama malaikat. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika anak ini dicaci maki, dijelek-jeleki oleh temannya, maka mereka akan menjelek-jeleki malaikat. Sehingga hukumnya makruh. Namun mayoritas para ulama mengatakan boleh. Sebagaimana memberikan nama anak dengan nama para nabi dan orang-orang yang soleh, maka boleh juga memberikan nama anak dengan nama malaikat. Ya, dengan nama malaikat. Artinya dengan, ya kita juga lihatlah ya tugas-tugasnya apa. Jangan diberikan nama anaknya malaikat apa, Bu? Iya, malaikat pencabut nyawa. Iya. Malaikat Israel enggak ada. Malaikat Israel itu enggak ada. Itu penamaan yang dhaif. Ya. Walaupun enggak ada, jangan buat nama anak. Iya, demikian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat enggak makan, enggak minum. Ya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 tentang tamunya Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka diam-diam Nabi Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Jadi ketika malaikat ini datang, Nabi Ibrahim ke belakang nyari keluarganya, nyari istrinya. Untuk apa? Menyiapkan makanan. Ini memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Faqarraba ilaihim, maka Nabi Ibrahim pun mendekatkan makanan itu kepada malaikat. Qala ala ta'kulun? Ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Kenapa kalian tidak makan?" Fa aujasa minhum khifah. Maka mulai khawatirlah Nabi Ibrahim. Lalu malaikat ini mengatakan, "La takhaf." Jangan engkau khawatir. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka malaikat ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim berupa kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi malaikat tidak makan dan tidak minum. Ya, malaikat ini tidak makan dan tidak minum. 6. Kemudian malaikat juga mati. Karena malaikat ini masuk ke dalam keumuman firman Allah surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di dalam surat Ar-Rahman Allah juga mengatakan dalam ayat yang ke-26 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat
yang meniupkan trompet juga akan mati. Ya, malaikat yang meniupkan trompet, yang meniupkan sangkakala juga akan mati. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah, karena mereka termasuk ke dalam keumuman ayat yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Setelah kita menyebutkan bagaimana fisiknya malaikat, maka kita bahas sifat akhlaknya, perangainya malaikat. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifatnya malaikat ini, malaikat memiliki sifat malu. Ya, malaikat ini punya sifat malu. Dalam sebuah hadis, Aisyah menceritakan tentang tamunya Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW dikunjungi oleh Abu Bakar, Nabi tengah rebahan. Nabi tengah rebahan dan paha beliau ini, betis atau paha beliau ini kelihatan. Pada saat Abu Bakar masuk, Nabi SAW tidak merubah posisinya. Artinya paha atau betisnya itu kelihatan. Lalu pada saat Umar minta izin masuk, Nabi juga tidak merubah posisinya. Dan pada saat Utsman Ibnu Affan akan masuk, Nabi merubah posisinya. Yang tadinya tersingkap betis atau paha Nabi, Nabi tutup. Kemudian Utsman pun masuk. Ketika mereka pulang, maka Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar masuk engkau tidak merubah posisimu, ketika Umar masuk engkau tidak merubah posisimu, namun ketika Utsman masuk engkau merubah posisimu?" Maka Nabi kita SAW mengatakan, "Tidakkah layak bagiku malu sebagaimana para malaikat malu terhadap Utsman?" Jadi malaikat ini saja malu terhadap Utsman ibnu Affan. Jadi lebih layak Nabi SAW itu malu kepada Utsman ibnu Affan. Karena apa? Karena Utsman ibnu Affan ini punya sifat malu. Artinya kalau Nabi dalam posisi seperti itu yang beliau masuk, Nabi dalam posisi seperti itu, Utsman gak akan mau masuk. Karena malu melihat Nabi SAW tersingkap pahanya. Ya, walaupun ini merupakan mertua Rasulullah SAW. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Jadi kalau ibu-ibu punya sifat malu, dan sifat ini adalah sifat yang mulia dan akan mendatangkan kebaikan, maka ini sama seperti sifat yang dimiliki oleh malaikat, punya sifat malu. Iya, punya sifat malu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Karena hari ini khususnya bagi wanita, ya, malu itu bagaikan mutiara yang tersimpan. Karena ketika seorang wanita tidak menjaga sifat malunya, pada akhirnya keburukan-keburukanlah yang nampak. Keburukanlah yang akan terlihat. Maka lihatlah seorang wanita yang dijamin masuk surga, yang dia memiliki sifat malu. Ya, disebutkan oleh Bilal bahwasanya ada seorang wanita yang berkulit hitam dan dia penduduk surga. Bagaimana bisa datang kepada Rasulullah seorang wanita yang berkulit hitam, kemudian punya penyakit punya penyakit ayan, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan aku agar penyakitku sembuh." Apa kata Nabi SAW? "Aku doakan dan penyakitmu sembuh, atau engkau sabar bagimu surga." Maka wanita ini mengatakan, "Kalau begitu aku sabar." Nabi jamin surga untuk dia. Hanya saja, "Ya Rasulullah, ketika penyakitku kambuh, auratku tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah, ketika penyakit itu datang, auratku tertutupi." Maka itulah yang didoakan oleh Nabi kita SAW. Wanita hitam
yang kalau sakit sampai pada akhirnya hilang kesadarannya, ini udzur. Kalaupun auratnya tersingkap, dia dimaafkan karena dia tidak sadar dalam kondisi seperti itu, tapi dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi seperti itu. Namun hari ini lihatlah para wanita yang ketika rasa malunya sudah hilang, pada akhirnya ini akan menghinakan kehormatannya sendiri. Padahal Islam benar-benar telah menjaga kondisi seorang wanita, tapi wanita itu sendiri yang tidak mau menjaga kehormatan dirinya, sehingga pada akhirnya dia dihinakan oleh manusia. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sifat yang kedua, malaikat terganggu dengan bau yang tidak sedap. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man akala al-basala wath-thawma wal-qurrat fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa makan bawang merah dan putih, artinya ini bawang enggak dimasak, Bu. Jadi lalapan, mentah. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang suka. Enggak ya? Enggak di sini. Oh, mentah enggak enak? Mentah enggak enak. Kalau dijadikan acar, Bu, enak. Itu mentah enggak itu? Mentah. Yang dijadikan acar itu mentah. Ya, demikian. Nah, barang siapa makan bawang merah dan putih serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau yang tidak enak, sebagaimana anak cucu Adam juga merasa terganggu disebabkan baunya. Ya, jadi ini di antara makanan yang mengeluarkan bau. Apapun itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini diperuntukkan ketika berada dalam satu majelis salat, majelis ilmu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Walaupun seorang wanita itu tidak boleh menggunakan wewangian ketika keluar rumah, minimal dia menghilangkan bau badan. Ya, artinya jangan dia tidak menjaganya, itu nggak peduli, takut masuk ke dalam hadis larangan, pada akhirnya ya natural aja lah. Ya, keringatan natural dia. Ya, sampai yang sebelahnya kebawaan natural dia. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, atau pakaian-pakaiannya, Masya Allah, yang sudah 2 minggu misalnya dipakai terus. Iya, kalau dia sendiri nggak ada masalah. Masalahnya itu ketika dia bersama dengan manusia yang lain, teman-temannya yang waktunya itu tidak singkat, 1-2 jam. 1-2 jam jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka yang harus diperhatikan adalah keadaan fisik. Ingat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, dan malaikat di antara karakteristiknya dia tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap, baik bau mulut ataupun bau badan. Demikian. Yang ketiga, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa maksudnya. Apakah itu foto, apakah itu patung yang dia makhluk yang bernyawa utuh, maka malaikat tidak akan mau masuk. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun waswala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Dan yang tidak akan masuk di sini adalah malaikat rahmat. Mau ibu pasang foto berjejer, foto presiden yang pertama sampai yang terakhir, kalau sudah datang kematian, datang malaikat maut. Ya tetap saja malaikat maut itu datang. Yang nggak masuk di sini siapa?
malaikat rahmat. Sehingga coba introspeksi dulu di dalam rumah itu, kenapa rumah itu jadi panas? Kenapa antara suami dan istri sering bertengkar? Karena Allah tidak menurunkan rahmat. Apa sebab? Gak ada malaikatnya. Gak ada malaikat yang membawa itu. Sehingga pada akhirnya ketika rahmat itu tidak ada, bagaimana mungkin muncul kasih sayang di dalam rumah? Yang ada apa? Yang ada perkelahian, yang ada hujat-hujatan, bahkan tidak jarang sampai melakukan gerakan-gerakan fisik, pukulan, tamparan dan selanjutnya. Itu disebabkan karena apa? Lihat sekitarnya, ada nggak foto-foto, ada nggak patung-patung? Selamatkan, ya, selamatkan. Jadi kalau dia makhluk yang bernyawa yang ditandai dengan kepala utuh dia, as-suratul ra's, gambar itu kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, yang memang jelas ini kepala, maka nggak boleh. Maka tidak boleh dipajang. Ya, yang tidak boleh dipajang seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu pengen foto berkeluarga, foto keluarga besar tanpa menampakkan wajah, boleh. Datanglah ke studio datang, kemudian minta foto keluarga. Ya, gimana caranya? Terserah ibu lah. Ya, gimana caranya? Iya. Ini yang benar. Jadi semua ada abi, ada umi, ada anak-anak jejer semua. Ngadep tembok. Foto dari belakang. Iya, foto dari belakang. Wajahnya kan nggak nampak mata, nggak nampak hidung, nggak nampak mulut. Iya, jadi fotonya dari belakang. Sehingga editornya tinggal tambah bacaan abi, umi, fulan, fulana. Seperti yang di belakang mobil itu. Nah, seperti itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mau selamat. Nah, sehingga yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lebih amannya hanya dialbumkan, jangan dipajang. Kalaupun kepengen kali hanya sebatas dialbumkan, jangan dipajang. Kalau dipajang itu sudah bentuknya memuliakan, dan ini tidak akan masuk malaikat. Kemudian yang keempat, karakter selanjutnya malaikat berbicara. Ya, malaikat itu berbicara. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat ini berbicara, pada saat Allah memanggil Jibril, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, sungguh aku mencintai hamba ini. Maka Jibril pun memanggil penduduk langit. Lalu Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai hamba ini, kalian cintailah dia. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu berbicara. Ya, malaikat itu berbicara. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini diantara karakteristik dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada malaikat-malaikat yang mendoakan seorang muslim. Siapa saja yang didoakan oleh malaikat. Dan ini diantara tugas dari malaikat yang mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tahu apa amalan yang kita lakukan yang dengan itu malaikat mendoakan kita. Yang pertama, orang-orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Naam. Jadi malaikat pemikul arash dan yang berada di sekitarnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang beriman, yang mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara yang didoakan oleh malaikat. Maka kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, maka hendaknya kita senantiasa apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang didoakan oleh malaikat yaitu yang bersedekah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kekhususan sedekah itu harus subuh ya. Jadi setiap subuh sedekah. Artinya ketika sudah masuk duha, ini nggak boleh sedekah lagi. Ini malaikat nggak akan doakan lagi. Enggak. Maksudnya setiap hari, kapanpun kita bersedekah, mau subuh, mau duha, mau zuhur, mau asar, mau malam, maka ini akan didoakan oleh malaikat. Apapun yang disedekahkan. Dan sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada keluarga. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga. Artinya yang kita keluarkan itu memang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang berada di saf yang pertama di dalam salat. Ya, orang yang berada di saf yang pertama di dalam salat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan sama seperti kalau seandainya perempuan yang dia salat berjamaah, ya, posisi yang paling utama itu di depan kalau ada hijab. Kalau ada hijabnya. Di masjid itu terkadang ada yang dia nggak gunakan hijab, walaupun dikasih jarak antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Kalau ternyata tidak ada hijabnya, maka tetap posisi wanita itu yang paling utama di belakang. Iya. Kalau tidak ada hijabnya. Tapi kalau ada hijabnya, posisi yang utama bagi wanita itu berada di depan. Demikian. Kemudian di antara yang didoakan oleh malaikat adalah yang menyambung saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Barang siapa yang menutup celah dalam saf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang didoakan oleh malaikat yang senantiasa berada di tempat salatnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat senantiasa berselawat kepada salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat salatnya. Mereka berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah tobatnya selama dia tidak mengganggu orang lain dan berhadath. Jadi ketika dia menunggu salat yang satu dengan salat yang lain, dia senantiasa berada di tempat salatnya. Tapi tidak mesti harus dia salatnya di situ, kemudian dia nggak berpindah. Intinya dia berada di tempat salatnya, artinya masih berada di masjid. Ya, masih berada di masjid. Jadi mungkin ada di antara ibu-ibu yang menunggu maghrib dengan isya di masjid saja. Maka di saat dia menunggu itu, selama dia di dalam salat, selama dia di dalam masjid, kemudian tidak berhadath, maka malaikat akan mendoakannya. Ya, malaikat akan mendoakan. Demikian. Kemudian di antara yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat, penghuni langit dan bumi hingga semut yang berada di lubangnya, dan ikan mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, jadi apapun yang diajarkan berupa kebaikan kepada manusia, maka akan didoakan oleh malaikat. Kemudian yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Nabi kita SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya di pagi hari, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari.
jika dia menyengguknya pada sore atau petang hari, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Ya, jadi tidak terbatas pada waktu tertentu. Artinya kapanpun dia menjenguk ini, maka malaikat akan mendoakannya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan, doa malaikat itu mendoakan saudaranya dalam kondisi tidak nampak, bi dhahril ghaib. Dalam kondisi-kondisi kita berdoa kepada Allah, lalu kita masukkan doa kita ya untuk saudara-saudara kita, maka doa kita akan dikabulkan, diaminkan oleh malaikat, lalu kita akan mendapatkan semisal yang kita doakan. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini di antara malaikat-malaikat yang mendoakan orang-orang yang beriman. Taib, ada 5 yang akan kita bahas ayat pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was sabihati sabha. Fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat kepada orang-orang yang akan meninggal dunia. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang datang kepada kita malaikat-malaikat yang mencabut nyawa kita dengan keras, ataukah yang datang kepada kita malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut? Ada 2 keadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua di dalam surat An-Nazi'at. Siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka sudah Allah tetapkan. Orang-orang yang mati dalam kondisi su'ul khatimah dan husnul khatimah juga sudah Allah tetapkan. Adakah di antara kita yang berpikir bagaimana caranya Allah mencabut nyawa kita dengan mendatangkan malaikatnya? Adakah jaminan kita yang sudah lama ngaji, kita yang mungkin merutinkan sholat malam, kita yang berusaha untuk menjaga ketaatan, ini pada akhirnya dicabut nyawa kita oleh malaikat yang mencabut dengan lembut? Adakah jaminan? Jawabannya tidak ada. Adakah di antara kita yang tahu bahwasanya kita akan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah atau sebaliknya? Hanya saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza aradallahu bihil abdu khaira ista'malah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakannya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakannya ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuwaffiquhu li amalin salihin wa yaqbidu alaihi." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik untuk melakukan amalan soleh, dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dia. Dan ini tanda jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan kasih dia taufik untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dia jaga amalan-amalan solehnya. Lalu di saat itulah Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Dan ini menunjukkan dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Namun jamaah ini dimuliakan oleh Allah, apakah kita yakin amalan yang kita lakukan sekarang ini sudah dikategorikan soleh? Apakah kita yakin kita mengamalkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin yang kita laksanakan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah bimbing kita di atas ilmu, kemudian kita beramal di atas ilmu yang kita miliki, lalu mempertahankan amalan itu sampai kita meninggal dunia, ini menunjukkan Allah inginkan dia kebaikan. Makanya yang harus kita khawatirkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai futur itu turun melanda kita. Dan ketika futur itu terjadi pada diri kita, akhirnya kemerosatan iman, sehingga amalan-amalan ini sudah mulai kita tinggalkan satu-satu. Salat-salat sunnah sudah mulai kita tinggalkan. Salat-salat wajibnya ternyata kita lakukan bukan di awal-awal waktu. Kita sudah lupa dengan zikir pagi dan sore. Kita sudah lupa dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Pada saat ini muncul jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita khawatir Allah wafatkan kita dalam kondisi seperti itu. Kalau dia senantiasa konsisten melakukan amalan soleh dan diwafatkan dalam kondisi seperti itu, boleh jadi yang datang kepadanya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Adakah jaminan di antara kita yang kita bisa terus istiqomah di atas ketaatan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Maka langkah yang bisa kita tempuh adalah untuk menguatkan agar kita tetap istiqomah di atas ketaatan. Kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat. Karena dengan nasihat itu bisa melembutkan hati kita. Karena dengan nasihat itu kelalaian-kelalaian kembali kita lupakan dan kita tinggalkan kelalaian itu. Kita berusaha untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Karena kita berharap Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Allah punya malaikat yang akan mencabut nyawa dengan keras. Dan di sini bahkan Allah bersumpah. Wow, di sini namanya waw qasam. Wow, sumpah, demi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, menunjukkan ini perkara yang dahsyat. Yang kita nggak boleh bersumpah atas nama makhluk. Allah itu hak Allah. Dan ketika Allah bersumpah atas nama makhluk, berarti ada suatu perkara besar di sana.
Dan di sini Allah bersumpah dengan siapa? Dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Siapa di antara yang dicabut nyawanya dengan keras? Yaitu orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari penguburan salah seorang sahabat, selesai, Nabi menancapkan tongkatnya. Lalu beliau lihat ke atas, ke bawah lagi, lihat ke atas, ke bawah lagi, sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Lalu Nabi menceritakan prosesi kematian yang terjadi pada kafir dan muslim. Nabi SAW mengatakan, menceritakan tentang kematian orang kafir. Dan sesungguhnya hamba yang kafir jika telah terputus dari dunia dan menuju akhirat, maka turunlah kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang keras serta hitam wajahnya, sambil membawa pakaian tebal kasar yang terbuat dari api neraka. Ini adalah malaikat yang membawa kafannya, belum malaikat maut. Dan biasanya ada orang yang mengatakan, saya sudah dijemput. Dia lihat dan kita nggak lihat, karena dia berdiri sejauh pandangan mata, dan dia hadir dengan menyiapkan kain kafan. Kalau dia orang-orang kafir, itu kain yang kasar tebal yang terbuat dari api neraka. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan boleh jadi ada orang yang seperti ini, dia melihatnya dengan ketakutan, dengan histeris. Ketika dia merasakan ketakutan kemudian histeris, di saat itulah malaikat maut datang. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk di sisi kepalanya. Lalu malaikat ini mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Lalu jiwa yang buruk tersebut tersebar di jasadnya, berpencar-pencar di dalam jasadnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya, sebagaimana dicabutnya besi tajam yang digunakan untuk mengait daging agar siap untuk dibakar dari wol yang basah. Artinya kalau besi ini ditarik dari wol yang basah, maka akan koyak-koyaklah wol tadi. Dan begitulah kondisi orang kafir ketika dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dengan cara apa? Nazi'at, dengan cara yang keras. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada akhirnya, ketika dia sudah dikeluarkan dari jasadnya, ruh itu sudah dikeluarkan dari jasadnya, maka dia pun dibungkus dengan kain yang tebal dan kasar tadi dari neraka. Maka apa yang terjadi jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Yang terjadi adalah bau busuk yang menyengat. Lalu malaikat-malaikat yang lain mengatakan, bau busuk apa ini? Bau busuk siapa ini? Maka dia disebut dengan nama yang sering dipanggil di dunia. Maka disebutkanlah dengan julukan-julukan yang buruk yang pernah disebutkan di dunia. Ketika dia mendapatkan julukan dia pezina, dia pemabuk, dia pencuri, dan seterusnya, maka akan disebut sebagaimana dia dijuluki di dunia. Karena seorang yang mati hanya meninggalkan nama, apakah nama baik ataukah nama buruk? Kemudian jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ketika sudah dibungkus ruhnya itu, maka diperjalankan melalui malaikat-malaikat, semuanya menghindar. Dan pada saat diangkat ke atas langit, maka pintu langit tidak terbuka dan tidak akan dibukakan untuk orang yang kafir ini.
untuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ruhnya itu dilemparkan dari atas langit, dibawa oleh angin dan disambar oleh burung dan dimasukkan ke dalam jasadnya. Ketika jasadnya sudah dimasukkan di dalam kubur. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir. Allah katakan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq." Dan sekiranya mereka melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Jadi pada saat dicabut saja dia sudah tersiksa, dan pada saat ruhnya dikembalikan ke jasadnya sudah disiksa. Lalu bagaimana penyiksaan yang akan didapatkan di dalam kubur, lebih-lebih nanti pada hari kiamat ketika Allah tegakkan kiamat. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini merupakan perkara yang gaib, sehingga kalaulah pukulan-pukulan yang dilakukan oleh malaikat ini dan mengeluarkan lengkingan-lengkingan yang keras, maka ini hanya didengar oleh binatang-binatang. Adapun manusia ini tidak akan mendengarkannya. Kenapa? Kalau manusia mendengarkannya, dia akan pingsan. Dan boleh jadi dengan sebab itu keadaannya mungkin jauh lebih baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ini merupakan perkara yang gaib. Ini merupakan perkara yang gaib. Maka ujian kematian ini merupakan ujian ketika berpisah dari dunia menuju alam barzakh, ini merupakan ujian yang berat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ada kesulitannya, dan setiap orang akan merasakannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah ujian yang terakhir yang dialami semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Bagaimana dia akan meninggalkan dunia ini. Maka lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika akan meninggalkan dunia ini, yang beliau lakukan adalah bersiwak. Bersiwak dengan sebaik-baik siwak. Setelah dia bersiwak, Nabi kita SAW, beliau pun mengacungkan tangannya ke atas langit. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, menuju kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi sempurna, dalam kondisi bersih. Karena terkadang jamaah ini dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang sakit itu terkadang tidak lagi memperhatikan bau mulutnya. Tapi Nabi kita SAW baik dalam kondisi sehat, ketemu dengan Allah dalam salat, beliau bersiwak. Dan pada saat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam kondisi bersiwak. Karena ini sesuatu yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW ingin berhadapan dengan Allah dengan cara yang terbaik dan keadaan yang terbaik. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Semua menginginkan demikian. Tapi apapun yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah ini dimuliakan oleh Allah, siapa yang jamin? Siapa yang jamin ketika kita tidur kemudian Allah bangkitkan kembali? Dan boleh jadi pada saat kita tidur, di saat itulah kita meninggal dunia, ruh kita ditahan oleh Allah dan tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan jamaah ini dimuliakan oleh Allah, karena kita tidak tahu apakah kita besok akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan di saat itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang terbaik. Bukankah kita dianjurkan untuk bersiwak, gosok gigi, kemudian berwudu, lalu membaca doa sebelum kita tidur? Boleh jadi itu merupakan istirahat kita selama-lamanya. Adakah di antara kita yang yakin besok akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaupun ternyata dia hidup, maka dia bangkit dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian, yaitu tidur, kematian kecil, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan kembali. Maka jangan sampai kita tidur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, tidak bersiwak, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dalam kondisi sudah letih, sudah capek, malas ke kamar mandi, akhirnya kita tidur begitu saja. Boleh jadi di saat itu Allah wafatkan kita. Apa bekal kita pada saat itu? Apa yang kita bawa pada saat itu ketika kita letih ini, baru melakukan aktivitas, mungkin pulang jalan-jalan, rebahan, tertidur. Syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita kembali, kita masih diberikan peluang untuk ibadah. Kalau tidak, bagaimana? Maka kita jangan menyepelekan pada saat kita tidur sembarangan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan boleh jadi itu merupakan istirahat kita selamanya. Dan terkadang ketika ada yang menjadikan itu istirahat selamanya, pada akhirnya nggak bisa tidur dia. Gimana kalau saya mati? Gimana kalau seandainya besok saya tidak hidup kembali? Doa di saat itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidur itu merupakan kematian kecil yang kita tidak tahu nih kematian kita kapan, tapi jelas-jelas setiap malamnya itu kematian kecil kita. Itulah persiapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka lakukan adab sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kepada siapa ini? Yaitu kepada orang-orang yang beriman. Ketika sudah datang masanya, maka malaikat datang dengan membawa kain kafan yang dibawa dari surga dengan wewangian surga, dan dia sudah berdiri sejauh mata memandang. Orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidak melihat, tapi dia yang akan meninggal dunia, dia melihat. Dan tidak jarang dia mengatakan yang seperti itu. Lalu ketika dia sudah melihat, maka Allah datangkan malaikat maut. Lalu malaikat maut ini mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Maka keluarlah ruh ini bagaikan air yang keluar dari mulut tikus. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dan tidak dibiarkan walaupun sekejap pandangan mata, ruh itu langsung dibalut dengan kain kafan yang sudah dibawa dari surga, dibalur dengan wewangian surga, sehingga malaikat mengatakan, bau siapa ini? Foto udah gak ada lagi di rumah, tapi berantem masih ada. Bahkan yang ada foto nggak berantem. Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang nggak ada fotonya berantem, bahkan sampai cerai, Ustaz, ada. Iya. Apakah ini pengaruh juga? Pengaruh juga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin foto nggak ada, tapi muamalahnya dengan Allah bermasalah. Ada masalah muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada hak-hak Allah yang dia tidak tunaikan, baik si suami maupun istri. Ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala ini tidak ditunaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggap hamba ini, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun akur-akur saja hak Allah tidak ditunaikan, ini istidraj boleh jadi.
Dia akur, fotonya dipajang di sana sini banyak. Ya, foto keluarga dari yang kecil sampai yang besar. Ya, keadaannya akur-akur saja. Ada orang-orang yang seperti ini kenikmatannya disegerakan oleh Allah dan hukumnya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali, kenapa sampai terjadi perselisihan antara suami dan istri walaupun mereka sudah ngaji? Boleh jadi mereka nggak paham hak dan kewajiban masing-masing. Haknya apa, kewajibannya apa, nggak mereka pahami. Ketika sudah hak dan kewajiban ini tidak difahami, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, rumah tangga yang seperti ini nggak akan merasa aman. Jadi bukan hanya faktor pajang-pajang foto, dan faktor yang lain juga banyak. Ya, faktor yang lain juga banyak. Nah, seperti itu dia. Jadi itu salah satu. Itu salah satu. Berarti salah yang lain masih banyak. Nah, demikian. Jadi kalau ternyata dia nggak ngerti hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, boleh jadi terjadi pertikaian di dalam rumah, boleh jadi. Ketika dia tidak tahu tentang hak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan abaikan dia. Allah nggak akan pedulikan rumah tangganya, karena pada dasarnya rumah tangga itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu ibadah, Bu. Dan ibadah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Artinya dalam melaksanakan ibadah juga butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan pada kekayaan saja. Oh, saya kan punya jabatan, saya bisa menjadikan keluarga saya senang. Ini ujub namanya. Ya, ini ujub namanya. Berapa banyak orang yang diberikan kekuasaan? Lihat apa yang terjadi dengan Firaun. Apakah dia bisa membahagiakan istrinya? Bukan dia bahagiakan istrinya, tapi dia baik. Dia siksa istrinya. Kenapa? Karena dia tidak tunaikan hak Allah. Lalu dia menganggap bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam rumah tangga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan, oh saya sudah tamatlah teori-teori rumah tangga, lalu tidak perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Yang seperti ini salah besar. Dan ingat, syaitan menunggangi rumah tangga kaum muslimin. Agar apa? Agar mereka berpisah. Perpisahan antara suami dan istri ini merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh iblis. Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, jangan mudah-mudah mengatakan minta cerai. Jangan mudah-mudah mengatakan minta cerai. Ingat, rumah tangga seorang muslim itu ditunggangi oleh iblis. Dan jangan sampai rumah tangga kita dimasuki oleh iblis dan bala tentaranya. Taib. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kalau boneka-boneka menyerupai manusia atau binatang untuk perempuan, anak-anak dipajang di rumahnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, biasanya yang namanya boneka itu dimainkan, diseret-seret, dipusing-pusingi, dibuang, ditendang, diompoli. Tapi kalau dia sudah dipajang, yang pajang bukan anaknya, mamanya yang pajang. Ya, yang main boneka siapa? Mamanya. Ya, yang seperti ini salah. Yang diperbolehkan untuk memilikinya itu hanya anak-anak perempuan. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena Aisyah punya boneka kuda. Iya, boneka kuda yang bisa terbang, yang ada sayapnya. Ya, Nabi SAW tanya, apakah kuda bisa terbang? Ya, ini boneka kuda milik Aisyah. Jadi bentuknya apa? Bentuk seekor kuda. Boleh. Karena kenapa dibolehkan? Karena ya boneka ini bukan sesuatu yang dimuliakan. Bukan sesuatu yang dimuliakan. Jadi karena dia bukan sesuatu yang dimuliakan, yang dimainkan oleh anak-anak, kadang dia di bawah, di atas, dilempar, ditendang, ya dipukul-pukul dan seterusnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti mungkin ada ibu-ibu yang anaknya suka itu
kartun-kartun untuk apa namanya alas tidurnya, spray. Ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dia bukan untuk dimuliakan. Ya, tapi untuk apa? Ditiduri. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang dimuliakan. Tanda dimuliakan itu gimana? Dipajang. Dipajang. Jadi kalau sudah dipajang, letakkan di atas, ini sesuatu yang dimuliakan dan itu yang tidak diperbolehkan. Dan biasanya jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kalau sudah ada foto-foto yang dipajang itu ada isinya. Itu ada isinya. Ya, siapa isinya? Jin. Ya, isinya adalah jin. Dan memang benar. Ya. Mungkin terkadang ada orang, kok dia lihati saya ya? Ke kanan dia lihat, ke kiri dia lihat. Jadi matanya itu senantiasa menyoroti dia. Nah, demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Terkadang ada yang bunyi sendiri dia.